Ancaman baru, Indonesia borong kapal selam, kapal perang siluman, hingga pesawat pengebom. Indonesia bakal jadi pemain handal dalam kekuatan militer dunia. Bagaimana tidak, Indonesia memborong kapal selam, kapal perang, hantu, hingga pesawat pengebom untuk memperkuat TNI. Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto memborong alutsista, salah satunya kapal selam Scorpion. Indonesia telah memiliki MOU antara PT PAL Indonesia dengan Naval Group untuk pembelian 2 kapal selam Scorpion dengan AIP atau Air Independence Propulsion. Tidak hanya kapal selam, persenjataan dan suku cadang dan juga pelatihan. Pembelian itu merupakan satu dari 4 penandatanganan nota kesepahaman alias MOU. Kerjasama ini ditandatangani dalam pertemuan antara Menhan Prabowo dengan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Florence Parly di kantor Kemenhan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan armada Matra Laut, PT PAL Indonesia dipercaya Kemenhan untuk melakukan riset dan development dan membangun beberapa unit kapal selam jenis Scorpion. Sebagai bentuk implementasi penguasaan teknologi, seluruh pembangunan kapal selam jenis Scorpion ini dilaksanakan di PT PAL dan mengoptimalkan kapabilitas SDM PT PAL dengan atensi dari Naval Group. Kerjasama PT PAL dengan Naval Group sebagai bentuk realisasi program modernisasi alutsista yang dilakukan Kemenhan untuk memperkuat TNI hingga 20 tahun ke depan. Melalui pemenuhan armada pertahanan khususnya Angkatan Laut, kapal ini bisa membawa 18 torpedo dan misil. Scorpion juga dilengkapi dengan tabung torpedo yang membuatnya bisa melakukan peluncuran. Scorpion juga memiliki anti kapal dan anti kapal selam, serta anti misil permukaan. Proses penanganan dan pembuatan senjatanya juga otomatis. Bayangkan, jika dalam 1 tahun Indonesia membeli 1 kapal selam saja, berapa banyak kapal selam yang dimiliki hingga tahun 2045 mendatang. Selain kapal selam, Indonesia juga membeli hantu laut. Menhan juga telah menyepakati pembelian kapal perang buatan Italia. Fincantieri menjadi kontraktor seluruh program. Indonesia juga memikirkan udara yang sangat rawan. Menhan Prabowo dikabarkan telah memesan 4 pesawat angkut Airbus A400M. Prabowo juga telah menandatangani letter of intent mengakuisisi keempat pesawat angkut tercanggih itu. Pesawat ini memiliki konfigurasi multiperan dan disebut memiliki kemampuan lebih besar dari Hercules C-130. Indonesia juga akan membeli pesawat tempur bekas dari Angkatan Udara Qatar, yaitu Mirage. Kemenhan juga terus melakukan penambahan alutsista TNI. Dengan wilayah yang begitu luas, wajar bila Indonesia terus membenahi sistem pertahanan darat, udara, dan laut. Pertahanan udara pemerintah Indonesia akan menjadikan pesawat tempur KF-21 Boramae sebagai sistem pertahanan udara. Meski baru rencana pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae antara pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan ini mulai membuat dunia gelisah. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengungkapkan, pemerintah Indonesia mempunyai harapan besar bahwa pesawat tempur KF-21 Boramae ini di masa depan akan menjadi bagian dari TNI AU. Wamenhan juga menilai bahwa pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae ini merupakan salah satu program nasional yang memiliki nilai strategis bagi bangsa Indonesia, sebab tujuan akhirnya untuk memenuhi kebutuhan pesawat tempur TNI AU untuk periode 2025 hingga 2040. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah Indonesia sudah mengirimkan 37 orang engineer dan 2 pilot uji TNI AU. Mereka yang dikirim mengantongi sertifikasi internasional untuk mengikuti kegiatan di Korea Selatan sebagai bagian dari proses alih teknologi. Pemerintah Indonesia telah menargetkan untuk mengirim 100 orang personel engineer yang akan dirotasi untuk mengikuti program di Korea Selatan. Program pengembangan pesawat tempur KF-21 ini sudah dimulai sejak September 2021 dan diharapkan selesai pada pertengahan 2026. Bukan saja memperkuat pertahanan udara, Indonesia juga membangun 2 kapal perang canggih. Kapal perang ini merupakan kapal perang terbesar Indonesia, Frigate Merah Putih. 2 kapal perang ini diproduksi oleh PT PAL Indonesia dengan rancangan dari Inggris. Kabar ini diakui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, seperti yang dikutip dari akun Snack Video @bersamaindonesia. Namun, Panglima mengatakan 2 kapal terbesar itu akan memperkuat TNI AL tahun 2025 atau 2026 mendatang. Artinya 2 kapal perang ini akan bergabung dalam armada memperkuat TNI Angkatan Laut pada tahun 2026 nanti, atau 3-4 tahun lagi. Menurut Panglima, untuk membangun frigate ini butuh waktu 4-5 tahun.
Dua kapal frigate itu saat ini sedang dirancang di PT PAL Indonesia BUMN yang memproduksi alutsista dari matra laut. Panglima pun menjelaskan frigate ini nanti panjangnya mencapai 140 meter. Kalau frigate saat ini memiliki panjang hanya 105 meter, sehingga memang butuh waktu lebih lama dalam pembangunannya, kata Panglima. Pengerjaan proyek besar ini dilakukan setelah PT PAL Indonesia menandatangani lisensi. Kapal ini juga akan mengusung main engine dengan spesifikasi 4x9100 kW. Pasukan tenaga itu disebut mampu memacu kapal dengan maksimum speed sampai dengan 28 knot dengan ketahanan berlayar 18 knot sejauh 16.668 km. Untuk memudahkan manuver, kapal ini akan dilengkapi dengan peralatan canggih, dan yang membuat dunia menggigil, dua kapal terbesar Indonesia ini dilengkapi dengan rudal sebagai bentuk sistem pertahanan. Dua rudal tersebut memiliki spesifikasi peluncur rudal vertikal jarak sedang dan peluncur rudal vertikal jarak jauh. Kemampuan pertahanan Indonesia terus diperhatikan. Trisula Nusantara siap tembak jatuh musuh, bahkan jangkau rudal RI sampai Malaysia hingga Australia. Indonesia pasang rudal-rudal di daerah terluar Indonesia, yang di dalamnya terdapat di antaranya Close Air Defense atau rudal pertahanan pantai, yang disebut rudal BrahMos, juga Indonesia Tactical Ballistic. Yang membuat tetangga sungkem ini pun disebut mampu menjangkau wilayah asing terdekat seperti Malaysia, Australia, sampai Laut Cina Selatan. Dalam paparan materi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada dialog kebangsaan di Senspim Lem Diklat Polri, menyebut ada beberapa hal terakhir Trisula Nusantara Indonesia. Salah satu yang dipaparkan adalah pemasangan rudal balistik di titik-titik terluar wilayah NKRI dengan jangkauan mencapai 300 km. Jangkauan rudal itu baik taktikal balistik ataupun coastal defense disebut menjangkau wilayah-wilayah negara asing. Tak main-main, wilayah-wilayah asing itu ternyata ditampilkan secara gamblang dalam sebuah presentasi video, di mana disampaikan bahwa misil-misil Indonesia ini dapat menjangkau wilayah tetangga seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, hingga sampai Laut Cina Selatan.